Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana saja suara saya dapat ditangkap. Kembali bertemu dengan saya Bapak Agustinus Banu, dan hari ini saya tidak sempat bergabung dalam kebaktian hari Minggu hari ini karena saya mengalami satu terganggu kesehatan di bagian kiri saya terganggu, maka saat ini saya di rumah dan saya ingin untuk mau menyampaikan berkat rohani menyangkut dengan kita sebagai manusia adalah manusia yang berdosa, dan sebenarnya manusia ini kita tidak layak untuk hidup karena manusia ini adalah manusia yang berdosa. Ketika kita manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa dengan Hawa, maka mereka sudah mati secara rohani di Taman Eden, yaitu waktu itu Allah mengusir manusia itu keluar dari taman kehidupan, yaitu Taman Eden. Dan kalau Allah mengusir mereka, jelas mereka adalah sudah mati secara rohani, terpisah dari Sang Penciptanya karena masalah dosa. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-23. Ya, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, jadi maka itu manusia itu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka, firman Tuhan bilang, mereka sudah mati, yaitu mati secara rohani. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, dia bilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi di sini waktu Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bukan mati secara fisik atau mati secara tubuh, tetapi mereka mati secara rohani, yaitu terpisah dari Sang Pencipta, yaitu Allah. Maka tadi yang saya mau sampaikan bahwa Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden, maka itu adalah terpisah antara Allah dengan manusia. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, Allah itu dia manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam, maka keturunan Adam mulai dari keturunannya sampai sekarang ini, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah semua yang dikatakan orang berdosa. Maka kalau kita membaca di dalam Roma 3 ayat 10 dan ayat yang sampai ayat yang ke-12, dia bilang, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, di sini memang Adam berbuat dosa, dan satu orang yang berbuat dosa, maka semua orang di dunia ini semua kehilangan kemuliaan. Maka itu kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, dia bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang berbuat dosa. Nah, kita punya keturunan atau kita punya bapa, yaitu bapa Adam dan mama Hawa, mereka sudah berbuat dosa, maka semuanya manusia keturunan Adam itu tidak terlepas dari yang namanya adalah dosa. Semua orang adalah berdosa. Maka kalau kita membaca di dalam Roma 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-19, dia bilang begini,
Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roma 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-19 bahwa memang satu orang yaitu Adam. Adam berbuat dosa, maka semua orang yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada yang dikatakan orang benar. Tetapi seperti tadi firman Tuhan bahwa memang satu orang berbuat dosa, maka semua orang berbuat dosa. Kalau satu orang yang datang dan seorang itu benar, maka semua orang yang dikatakan orang benar. Nah, di sini Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang dosa, memang setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Ya, maka dosa itu adalah upahnya harus mati. Ya, upah mati. Maka itu kalau kita membaca dalam Roma 6 ayat yang ke-23, dia bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa ialah maut. Maka itu sebenarnya manusia di bawah kolong langit ini semua mati. Tidak berarti. Ya, tidak berarti mati. Tetapi karena memang kasih karunia Allah dan datang, yaitu Yesus Kristus menebus kita dari segala pelanggaran kita. Nah, menebus itu dengan cara bagaimana? Dia mati. Maka itu kalau kita membaca di dalam Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi dia memberikan nyawa. Karena tadi Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah mati atau maut. Maka itu sebenarnya kita semua adalah orang berdosa. Sebenarnya kita mati, tetapi karena Yesus Kristus Tuhan kita datang dan memberikan nyawanya atau mati dan menggantikan kita. Dan kita ini kita bersyukur karena memang kita tadinya kita orang berdosa dan sebenarnya mati, tetapi karena Tuhan kita Yesus Kristus datang dan menebus kita dari segala dosa kita dan kita memperoleh kehidupan, bukan kita mati lagi. Ya, jadi maka itu saya mau berbicara tentang dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab ini ada dua golongan dosa. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya baca depo ayatnya. Pertama Yohanes 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi maka itu Bapak Mama, berarti ada dua golongan dosa. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa mana yang mendatangkan maut dan dosa mana yang tidak mendatangkan maut. Bapak Ibu, ada dua dosa. Dosa sengaja dan dosa yang tidak dosa yang kita tidak tahu kita berbuat dosa.
ada dosa sengaja, kita sudah mengetahui itu memang benar-benar dosa, tetapi kita melakukannya, maka itu yang dikatakan dosa yang tidak diampuni. Coba kita lihat ayat Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi ini adalah golongan dosa yang tidak dihapus. Kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita sengaja mau melakukannya, maka itu melakukan. Kita sudah tahu kebenaran, tapi itu kita sudah tahu bahwa itu dosa, tapi kita pergi dan kita melakukannya, maka itu adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, lalu misalnya ada dosa yang menghujat Roh Kudus. Ya, dosa yang menghujat Roh Kudus itu adalah sepertinya misalnya dalam Matius 12 ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi ayat ini bilang kita ini dosa-dosa yang tidak diampuni, maka itu dosa yang mendatangkan maut. Ya, lalu misalnya satu lagi dalam Lukas 12 juga ayat yang ke-10. 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, ini adalah dosa yang tidak diampuni. Nah, sekarang Bapak Mama, saya mau katakan kepada kita, sebenarnya manusia semua itu binasa oleh karena dosa. Dan dosa itu maut, dan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Menurut saya Bapak Mama, kalau ayat seperti tadi Ibrani 10 ayat 26, Matius 12 ayat 32 dan Lukas 12 ayat 10, ini bagi siapa? Pasti saya percaya bagi orang yang tidak dipilih Tuhan Bapak Mama. Karena kalau misalnya orang dipilih Tuhan, lalu misalnya dia sengaja berbuat dosa, memang dia tidak selamat dan pemilihan Allah itu gagal. Tetapi ingat bahwa Allah sudah pilih siapa yang untuk diselamatkan. Dia akan tetap, Allah menyertai dia dan dia tidak bisa berbuat dosa sengaja itu. Ya, Allah Tuhan memberkati dia, memeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menginsafkan dia dan dia tidak bisa berbuat yang namanya dosa sengaja itu atau menghujat Roh Kudus. Maka itu ayat-ayat yang tadi saya baca, Ibrani 10 ayat 26, Matius 12 ayat 32 dan Lukas 12 ayat 10, itu berlaku bagi orang yang tidak dipilih Tuhan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti merenungkan kira-kira siapa yang dikatakan orang pilihan Tuhan dan siapa yang dikatakan orang yang tidak dipilih Tuhan. Ya, kalau Bapak Mama biarpun orang Kristen dan sudah tahu kebenaran, misalnya saya berikan contoh, sudah tahu kebenaran bahwa minum mabuk itu adalah dilarang di dalam Alkitab. Tetapi kalau orang masih tetap hidup di dalam mabuk, maka itu bukan dia pun dia pendeta atau dia itu penetua atau dia siapa saja yang dia bilang orang rohani, tapi kalau dia masih tetap hidup dalam minum mabuk, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan dia itu tergolong orang yang tidak dipilih Tuhan. Karena kalau misalnya orang dipilih Tuhan, pasti dia itu stop mabuknya. Ya, memang betul, minum mabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya baca depo ayat Bapak Mama. Galatia 5, ya ayat yang ke-21. Ya, dia bilang begini, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga atau bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi maka itu memang
yang dikatakan kemabukan pesta pora ini, ya satu paket. Mabuk dengan pesta ini adalah satu paket, karena kalau orang berpesta pasti banyak orang yang mabuk di situ. Maka di dalam firman Tuhan ini bilang, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini berlaku bagi orang yang tidak dipilih Tuhan. Baik dia orang Kristen sudah sejak dia lahir sampai dia sudah tua, tapi kalau dia masih tetap berbuat dosa sengaja ini, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena ingat bahwa dosa itu adalah manusia mati, baik dunia yang sekarang ini mati secara rohani, dan dunia yang akan datang mati kekal dalam neraka. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus duduk dan merenungkan bagaimana, sejauh mana saya jadi orang Kristen. Saya tidak berpikir agama lain, karena kalau misalnya agama lain tidak percaya Yesus, jelas mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Biar mereka bilang dia beragama, agama itu tidak menyelamatkan. Hanya percaya kepada Yesus itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dan ada agama lain yang Tuhan juga pilih untuk mereka selamatkan. Ada orang-orang dari situ. Ya, jadi misalnya ada satu firman dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kandang di sini dalam arti kandang Kristen, dan ada kandang yang lain, misalnya kandang dari agama lain. Tuhan juga itu adalah orang-orang pilihan. Maka kita jangan heran bahwa ada orang dari agama lain bisa pindah datang ke Kristen karena dia itu orang pilihan. Maka setelah dia dipilih, dia datang dan dia, artinya Tuhan sudah meteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus membuat dia, dan dia tetap percaya. Ya, dia tetap percaya, dan dia tidak bisa melakukan hal-hal dosa atau misalnya menghujat Roh Kudus dan dosa sengaja itu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau misalnya orang yang tidak dipilih, maka dia harus melakukan ini. Dia minum mabuk dan buat hal-hal dia rasanya baik. Nanti Bapak Mama baca ini ini Mazmur, ya, Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita baca Mazmur 73 baru kita tahu bahwa ini orang dia buat baik, dia buat jahat, tapi dia tidak mendapat hajaran dari Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah tentukan mereka untuk binasa. Ya. Karena saya membaca satu ayat dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Dia bilang begini. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, jadi memang Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Orang fasik sendiri Tuhan tentukan untuk binasa. Jadi jangan main-main Bapak Mama Saudara sekalian. Kalau orang yang sudah tahu kebenaran, sudah mendengar firman Tuhan, jangan sengaja bilang ini. Kedagingan ini selalu menuntut. Tetapi apakah orang bilang begini, kau tubuh juga butuh alkohol? Ya memang tuh butuh alkohol. Tetapi kita harus tahu bahwa kedagingan ini memang sampai saatnya tidak berguna. Ya, misalnya dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Jadi memang daging ini tidak memberikan kita kehidupan. Jadi kalau misalnya orang hanya ikut keinginan daging dan tidak peduli dengan rohani, maka jelas sampai saat daging ini tidak berguna sesuai dengan firman Tuhan ini.
Yohanes 6 ayat 63 ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging selagi kita hidup ini ya ini, tapi ketika napas putus, daging ini akan kembali kepada tanah. Sesuai Pengkhotbah 12 ayat 7 bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula, rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita sekarang ini kita harus banyak renungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Baru kita bisa mengerti tentang kebenaran itu. Karena memang kita sudah percaya Yesus. Dan ketika kita percaya, dosa kita sudah ditebus. Bagi orang yang percaya, orang yang dipilih Tuhan. Sedangkan orang yang tidak dipilih Tuhan, dia tanggung sendiri dosa. Dan dia pasti mati dan diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala atau dalam neraka. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saja yang mendengar suara saya, dan mari kita belajar firman Tuhan ayat demi ayat sehingga kita pelajari supaya kita bisa mengenal yang benar. Ya, tanpa firman maka kita tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, dan kalau kita tidak belajar firman juga, orang datang bisa menyesatkan kita dengan berbagai ajaran-ajaran. Karena sekarang ini dunia medsos dan banyak ajaran-ajaran ada keluar di media sosial ini. Tapi kita tidak tahu bahwa kalau kita tidak belajar firman Tuhan, pasti kita hanya sesat dan disesatkan. Ya, maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu, seperti tadi saya katakan bahwa saya tidak bersama dengan teman-teman yang lain di gereja karena saya terganggu kesehatan. Maka berkat rohani yang saya berikan hari ini, biar kita merenungkan sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang saya memberikan kepada kita supaya kita merenungkannya. Karena kita semua adalah orang berdosa. Dan kita percaya bahwa ketika kita percaya mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kita bisa baca dalam pertama Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi kita. Pertama Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa menyucikan kita. Lalu ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur karena dosa kita sudah ditebus. Baik dosa yang akan datang, dosa yang kita sudah buat, dan dosa yang sementara kita buat, dan dosa yang akan. Mengapa sehingga saya katakan dosa yang sekarang kita buat ini? Karena memang dosa yang kita tidak tahu, kita tidak sengaja. Ya, apakah tiap hari dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita benar semua? Pasti tidak. Memang kita sudah dipilih, tapi kita masih jatuh bangun dengan dosa dalam dunia ini. Tapi ingat bahwa dosa, kalau Roh Kudus dimeteraikan kepada kita dan sudah mengisahkan kita sudah tahu kebenaran. Jangan sekali-kali kita melakukan dosa-dosa yang kita sudah tahu bahwa itu dosa, tapi kita sengaja. Maka itu seperti firman Tuhan bahwa tidak ada korban penghapus dosa lagi. Karena Yesus Kristus hanya berkorban satu kali. Misalnya dalam Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi ini memang Yesus hanya satu kali saja Dia disalibkan, mati, itu mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Satu kali saja.
walaupun tiap tahun kita merayakannya, Yesus mati, tapi dia mati hanya satu kali menanggung kita. Dan itu dia akan datang yang kedua kali, dia tidak menanggung lagi. Itu datang sebagai hakim. Dan yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, saat ini saya datang kepada Bapak Mama, bertemu dengan Bapak Mama lewat FB ini, maka kita harus merenungkan ayat-ayat yang saya bagi kepada kita. Mungkin sampai di sini, dan berbahagia bagi kita yang mendengar firman Tuhan dan mau memelihara dalam sisa kehidupan kita. Dan kita boleh minta Tuhan untuk memberikan kemampuan sehingga kita bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mungkin sampai di sini, dan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.